Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang membetulkan mesin cuci. Ini putarannya ini kocak, sompal. Jadi belum keputer tuh, udah kayak gini. Ini sompal. Ini di daerah saya susah ya nyari kayak gini. Nggak komplit, nggak lengkap di daerah saya itu. Pada susah. Harus ke kota jauh. Ini kan yang bagus kayak gini ya. Tuh, yang bagus kayak gitu. Nah, ini hancur ini. Jadi saya akan coba akalin. Tuh, ini langsung respon. Kalau yang tadi itu nggak langsung respon. Pas diputer itu ada jeda dulu, baru respon. Terus nggak bisa pol lagi. Sebenarnya sih penyakitnya bukan cuma itu aja. Di bagian pengeringnya juga pas dibuka kayak gini kadang respon, kadang sulit, terkadang itu telat. Terus penyakitnya yang satu lagi itu dinamonya kadang muter, kadang enggak. Jadi lemah ya istilahnya. Nah, untuk tutup ini pengeringnya ini patah ya di sini. Tuh. Tentunya ini sangatlah berpengaruh. Sebab kalau ini patah, tutupnya itu akan berubah-ubah posisinya. Tuh kan, waktu diangkat itu pasti ininya berubah. Ini kan tarikan buat rem ya. Nah, ini tali rem dinamo. Nah, yang saya takutkan itu berpengaruhnya pada sisi bagian ini. Ini nih. Ini kan switch. Ini bisa dibilang switch on off. Waktu kita angkat itu posisinya off. Waktu kita tutup itu posisinya on. Tuh kan, neken ya waktu ditutup. Nah, kalau ininya nggak stabil itu perkiraan saya sih. Waktu kita buka tutup itu jadi menceng ya. Itu kira-kira saja. Karena saya ini bukan spesialis mesin cuci. Cuma dikira-kira. Bagian sininya juga ini bisa diakalin atau enggak ya. Soalnya tipis banget ya. Posisi ini tipis banget. Tuh kan waktu dibuka kan ke sana tuh. Ke bagian ini. Jadi tipis ya. Akan saya coba aja. Di sini itu tukang spare part kayak gini susah. Mungkin saya akan coba tebelin di sini aja nih, di sebelah sini. Kayaknya nggak mentok. Tuh posisinya itu ada di sini, berarti nggak mentok kayaknya. Akan saya coba di sini nih, ditebelin. Sama ini juga, ini bakalan saya lem bareng tutupnya tadi. Kalau ada spare partnya itu simpel ya, tinggal beli, pasang, langsung beres. Tapi kalau nggak ada spare partnya ya susah, gimana lagi. Nunggu di online itu lama, nunggu sampai 3 hari, itu pun udah kehitung cepet. Di sini spare partnya cuma ada paling kapasitor, cuma yang kayak gitu doang. Kalau dinamo ada, kalau untuk yang kayak gini susah. Saya kasih lem aja kayak gini. Tengahnya itu pakai apa ini ya? Ini jurus tukang bangunan. Kalau misalkan mau ngecor terus mau ngasih lubang, itu pasti dikasih pohon apa ya? Pohon pisang. Kalau di saya kayak gitu. Dikasih pohon pisang baru dicor. Nanti hasilnya kan lubangnya itu tinggal singkirkan aja pohon pisangnya. Tuh, seperti ini. Ini dijamin bakalan kuat, lebih kuat dari bawaannya. Nah, ini nih. Ini apa sih? Apa ya, laja? Kalau di saya itu laja ya, tapi bahasa Indonesianya itu apa ya? Tuh, kayak gini. Bahan yang suka dipakai sayur asam. Untuk lemnya saya gunakan lem Dexton. Tadinya saya mau gunakan dempul bekas kemarin kulkas. Ini tutupnya, ini juga saya lem tuh di sini sedikit. Di bagian sini agak ditebelin. Sebenarnya saya ini
Bukan cuma benerin ini aja ya, banyak nih borongan, kulkas, pintu juga, pintu dapur, pintu kamar mandi, pintu lemari, terus TV juga. Wah, pokoknya mantep lah. Jadi saya itu kerjanya bolak-balik nih. Ini dulu, kalau ini masih basah, balik lagi ke yang lain. Ayo muter terus, nggak fokus ya. Cuman untuk servis mesin cuci ini biar saya rekam aja, biarpun separuh-separuh, apa sepotong-sepotong. Ini sudah selesai nih, tutupnya sudah saya pasang lagi tuh, sudah saya rapikan bagian tutupnya, tinggal dicoba. Tuh udah stabil ya, nggak menceng-menceng lagi kayak tadi. Tuh nggak berubah posisinya. Sekarang ini nih, ya lepas dulu. Jadi seperti ini nih hasilnya. Coba dipasang dulu. Tuh diputernya udah enak nih, udah mantep. Pastinya ini sudah bisa pol lagi. Tuh nggak ada jeda. Cuman ini kurang masuk, harus dikorek-korek dulu sedikit. Harus disesuaikan dulu sama as. Ini belum terlalu keras, jadi gampang dikorek-koreknya. Kalau udah keras ini susah ya. Nah, jadi seperti ini nih. Tinggal dipasang. Tuh, ini udah masuk ya. Tuh, lebih enak. Agak seret. Kayak gini, ini dijamin bakal kuat. Sudah saya pasang. Tuh, ini pengeringnya mati, ini nggak gerak, nggak ada suara. Jadi memang kadang-kadang suka mati, kadang-kadang hidup. Terus kalau hidup juga, kalau ada beban nggak kuat muter. Ini mesin bagian pencucinya juga mati ya. Biasanya ini muter kadang-kadang, tapi kadang-kadang muter, kadang-kadang enggak. Tuh, ini malah nggak gerak. Berarti tugas saya itu tinggal benerin bagian ini, bagian penyakit kadang-kadangnya. Untuk bagian pemutar yang tadi saya akalin ini udah enak ya, udah mantap banget nih. Tuh bisa diputar-putar pol, ini enak. Penyakit seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dinamonya, kemungkinan kedua itu kapasitor. Dinamonya rusak biasanya karena air ya yang rembes, kebocoran. Kalau kapasitor ya faktor usia. Tuh saya bikin kayak gini juga untuk apa coba? Ini buat laci ya, saya benerin laci lemari nih. Ini kapasitor bawaannya nggak ada petunjuknya ya, yang mana yang pengering, yang mana yang pencuci nggak ada. Kalau ini kan ada nih, tuh di sini sudah tertulis. Dinamonya ini sama-sama bagus tuh, nggak ada kebocoran. Nah, untuk mengganti kapasitornya itu gampang. Kalau nggak ada petunjuk, kita urut saja kabelnya dari pencuci yang mana, yang pengering yang mana, kita urut aja. Kita perhatikan warna kabelnya. Kalau udah tahu, tinggal dipasang. Nah, sudah saya pasang. Ini untuk pengering. Kalau yang ini untuk pencuci. Nah, ini untuk pencuci.
Kalau ini untuk pengering, ini beda kan ya, kabelnya itu beda. Di sini nggak ada petunjuk. Kalau ada buat ngukurnya ini bisa diukur. Ini 11 plus 3. Kalau ini 12 plus 5. Ini bisa diukur ya. Tapi multitesternya itu harus yang canggih. Saya nggak punya alat secanggih itu. Yang 11 naik 1 jadi 12, itu untuk pencuci. Kalau yang 3 saya naikkan jadi 5, itu untuk pengering. Sengaja saya naikkan itu biar lebih kuat ya tenaganya. Cuman jangan kegedean juga, apalagi bagian pencuci. Bisa-bisa hancur nanti pakaiannya. Bagian pengering itu bisa diganti dengan kapasitornya Sanyo. Kalau bagian pencuci, apa ya yang sama ya? Mungkin jet pump ya, sama. Sekitar 11 atau 12 mikro. Jangan kejauhan, nanti bakalan kuat memang. Cuman kalau kaos nanti bakal melar semua. Malah yang lebih parah itu bisa sobek nanti. Terus kalau kejauhan juga dapat membuat umur dinamo itu nggak awet, cepet panas. Kalau misalkan diturunin ya nanti loyo ya, kayak orang yang kurang makan. Jangankan kerja, jalan aja susah. Nah kalau yang normal ditahan kayak gitu. Kalau yang normal nggak bisa ditahan ya. Kalau yang loyo itu bisa ditahan. Untuk pengeringnya juga udah muter nih, udah sehat kembali. Kedengeran ya ada suara gemuruhnya. Kalau diintip susah ya. Kan ada rem. Udah muter, udah oke lah. Barang seperti ini sebenarnya simple. Kalau misalkan mati, ya timernya itu bagus atau enggak, berfungsi atau enggak. Kalau misalkan berfungsi, lihat dinamonya bagus atau enggak. Kalau misalkan bagus, ya kapasitor. Coba ganti kapasitor. Untuk bagian pengeringnya juga sama, tahapnya seperti itu. Cuman kalau di pengering ada switch ya, yang tadi ketekan sama tutup pengering. Itu harus diperiksa juga. Tinggal di jumper aja kalau bagian switch. Kalau bagian dinamo itu dilihat dari fisik aja, udah cukup. Kalau bisa ngukurnya ya silakan ukur ya, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya lemah itu beda lagi, ada 4 tahap yang perlu kita cek. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.